Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan, yaitu tentang sekarang adalah ilmu yang paling akhir di dalam pembahasan ilmu arud dan qawafi ya. Jadi sebenarnya pembahasan qawafi namanya. Tapi di sini kalau mufradnya disebut qafiyah ya. Nah, di sini ilmul qafiyah, di situ ada tulisannya ya. Ilmul qafiyah adalah ilmu tentang diketahuinya keadaan-keadaan akhir suatu bait syair ya. Ilmu tentang diketahuinya keadaan-keadaan suatu bait syair ya. Baitnya dia berharokat ataukah bersukun, lalu nanti akhir baitnya itu dia hukumnya jaiz atau qobih, buruk ya syair tersebut, ataukah fasih gitu. Itu adalah pembahasan tentang qafiyah. Gampangannya qafiyah secara singkat adalah membahas tentang akhir bait, keadaan akhir bait syair gitu ya. Nah, batasan qafiyah itu apa? Akhir bait syair itu batasannya adalah dari sukun di akhir. Ini saya jelaskan secara secara singkat ya, tanpa melihat bahasa Arabnya. Bahasa Arab di sini hanya sebagai panduan, acuan, ringkasan ya. Nah, di situ batasan qafiyah yaitu dari yang sukun sampai kepada sukun yang paling dekat dengan sukun akhir, lalu ditambah harokat sebelum sukun tersebut ya. Itu adalah batasan yang sahih menurut Imam Farohidi ya, yaitu batasan untuk qafiyah. Contohnya misalnya di sini ya. Contohnya di sini misalnya akdar di sini ya. Nah, misalnya di sini adalah akhir qafiyah ya. Akhir qafiyah kan akhir bait syair, berarti yang ini kan awal bait syair ya, namanya sodrul bait. Ini namanya ajuzul bait, gitu kan. Nah, yang akan dibahas adalah yang akdar ini. Batasan qafiyah atau akhir bait syair adalah dari akdari. Di situ berarti ro-nya karena kasroh berarti harus ditambahkan mad di setelah ro ya. Akdari menjadi ditambah ya sukun, harus ditambahkan mad ya. Kalau dia kasroh berarti ditambahkan ya sukun, maka qafiyahnya adalah batasannya dari ya sukun ya. Ya, jadi ro ditambah huruf ya gitu ya. Itu cara takti arudi ya, kemarin cara memotong-motong bait syair. Jadi kalau akhir bait syair ditambahkan mat kalau dia berharokat, karena di situ akdari, ri-nya berharokat kasroh, maka ditambahkan mat ya sukun, maka akdari gitu ya. Maka qafiyahnya adalah dari ya sukun ini ya, dari ya sukun ini sampai dengan sukun sebelumnya yang paling dekat, yaitu huruf kaf sukun ya kan ya. Jadi ya sukun sampai ke kaf sukun, karena sukun yang paling terdekat dengan sukun akhir adalah kaf gitu kan. Nah, lalu ditambahkan harokat sebelum sukun, yaitu lam alif. Di situ adalah akdar di situ adalah hamzahnya ya yang berharokat. Jadi akdar, maka dia sebagai batasan untuk pembatasan yang dinamakan qafiyah. Jadi qafiyahnya bukan al-akdar ya, tapi dia batasannya adalah dari sukun akhir sampai ke sukun yang paling dekat dengannya yang sebelumnya, lalu ditambahkan harokat sebelum sukun tersebut. Maka akdar ya. Akdar di sini adalah sebagai qafiyah, tapi bukan al-akdar ya. Bukan al-akdar. Alif dan lamnya enggak masuk ya. Karena yang jadi qafiyah adalah tadi batasannya sukun akhir sampai dengan sukun terdekat sebelum akhir ditambah harokat sebelum sukun. Berarti dari
aqdari gitu ya. Itu cara menentukan qafiyah di dalam bait syair. Bisa dipahami ya. Lalu kita lanjutkan. Tadi sampai, nah setelah kita tahu tentang definisi qafiyah, lalu batasan qafiyah itu mana ya, batasan akhir bait syair itu yang mana yang akan kita tentukan atau kita rumuskan ya. Nah, lalu setelah itu ya, ini tadi definisi di sini, maaf. Ini tadi definisi, lalu ini batasan qafiyahnya, lalu sekarang adalah huruful qafiyah ya, huruf-huruf qafiyah itu apa aja ya. Nanti dibahas, tapi saya nggak bahas langsung di sini karena ini berbentuk bahasa Arab, biar lebih mudah, maka saya sudah rangkum dengan pakai bahasa Indonesia agar menitnya lebih cepat ya dalam menjelaskan. Kalau seperti ini, kalau yang baru pemula akan bingung ya, karena berbahasa Arab dan tanpa harokat. Nah, yang penting tahu di sini ada rawi, ada wasl, ada khuruj, ada ridfun, ada taksis, ada dakhil gitu ya. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya setelah huruful qafiyah adalah harokat qafiyahnya. Ya, harokatnya dia apa? Apa majuro, apa isba, apa rosu, apa nafad, di sini sampai taujih ya. Lalu pembahasan berikutnya apa? Asmaul qafiyah atau nama-nama qafiyah. Qafiyah itu ada penamaannya, ada namanya mutakawis, ada mutarokib, di sini ada mutadarok, ada mutawatir, ada mutarodif. Kalau ini mudah ya. Mutakawis itu tapi nggak apa-apa, nanti pakai bahasa Indonesia aja biar lebih mudah. Lalu pembahasan berikutnya adalah anwaul qafiyah. Macam-macam qafiyah ya. Di sini ada dua macam, ada mutlak dan muqayyad. Lalu mutlak juga nanti dibagi 6 macam, lalu muqayyad dibagi 3 macam. Ya, itu adalah seputar pembahasan qafiyah. Lalu ada lagi, oh ya maaf, untuk jika penjelasan saya terlalu cepat, bisa disetting YouTube-nya di pojok kanan atas, diklik ya YouTube-nya, di titik 3 kanan atas, diklik, lalu pilih jangan normal, tapi pilih 0,75 misalnya. Maka suara saya akan lebih lambat, sehingga untuk yang baru mendengarkan bisa paham ya gitu. Adapun yang untuk murojaah bisa dicepetin ya, yang tadinya tulisannya normal dicepetin misalnya jadi 2. Biasanya saya cepetinnya sampai 2 tuh. Jadi cepat ya, yang harusnya 1 jam jadi setengah jam gitu. Ya, itu kalau untuk murojaah. Tapi kalau untuk yang baru dengar, silakan diperlambat video YouTube-nya ya. Ya, memang saya menjelaskannya agak cepat karena memang untuk sesi murojaah. Lalu setelah kita mengetahui semua ini, lalu ada lagi pembahasan yang penting, yaitu tentang 2 lagi ya, yaitu tentang darurat syi'riyah, yaitu keadaan-keadaan darurat di dalam syair yang dibolehkan. Lalu yang kedua adalah uyubul qafiyah, yaitu pembahasan tentang aib-aib qafiyah. Maksudnya aib-aib itu berarti kan syair itu tidak begitu bagus ya gitu. Itu namanya uyubul qafiyah. Ada ketentuannya gitulah ya, dalam membuat syair itu enggak sembarangan gitu. Ya, itu insyaallah sudah jelas ya untuk pembahasan qafiyah seputar ini. Definisi, lalu batasan, lalu hurufnya apa aja, harokatnya apa aja, lalu nama-nama qafiyah apa aja, lalu macam-macam qafiyah apa aja, lalu darurat-darurat syair yang dibolehkan itu yang seperti apa, lalu aib-aib yang enggak dibolehkan di dalam syair itu seperti apa. Nah, itu dibahas di dalam ilmu qafiyah ini. Ya, setelah kita tahu ya garis besar daftar isi yang akan dipelajari di ilmu qafiyah, maka saya akan jelaskan
secara ringkas dengan bahasa Indonesia agar mudah difahami ya. Nah, di sini ada definisi qofiyah, saya tulis juga di situ. Qofiyah adalah ilmu tentang akhir bait pada ajuz ya. Ajuz itu adalah bagian kedua dari bait syair, karena bait syair kan terdiri dari dua bagian ya. Bagian pertama disebut sodrul bait, bagian kedua disebut ajuzul bait gitu. Lalu itu definisi qofiyah ya. Tadi sudah sebenarnya. Tapi di sini ada tambahan, yaitu tapi tidak boleh, atau saya screenshot yang mana yang saya baca gitu kan. Nah, ini ya yang saya baca ini. Ya, jadi definisi qofiyah, lalu tapi tidak boleh ada tanwin ya. Jadi di dalam akhir bait syair itu nggak boleh bertanwin gitu. Adapun yang sodrul bait kan bagian awal dari bait syair ya. Adapun kalau sodrul bait di bagian akhirnya itu boleh dengan tanwin. Faham ya? Jadi kalau akhir dari sodrul bait boleh dengan tanwin, tapi akhir dari ajuzul bait nggak boleh dengan tanwin. Kalau bingung saya kasih lihat dulu ya. Nah, ini yang saya maksudkan di sini ya. Yang saya maksudkan adalah di ini ya. Ini namanya sodrul bait, ini namanya ajuzul bait. Ya, ini ajuz, ini sodrul kan tulisannya gitu ya. Jadi kan bait ada dua bagian, ada sodrul bait di awal, lalu di akhir namanya ajuzul bait. Gitu. Jadi kalau bagian akhir dari ajuzul bait, yaitu di sini dorbun, ya itu nggak boleh tanwin. Gitu. Tadi maksudnya seperti itu. Adapun kalau akhir dari sodrul bait, yaitu di sini arudnya, ya bagian arudnya atau bagian wazan yang ketiga, di situ kan misalnya mutafa'ilun ya. Nah di situ mutafa'ilun yang ketiga ini tidak boleh dia di sini boleh bertanwin, tapi kalau yang ini nggak boleh tanwin belakangnya. Bisa dipahami ya. Jadi gitu ya, kalau di sini boleh bertanwin, kalau di sini tidak boleh bertanwin di akhir baitnya. Ya, seperti itu cara membuat syair ya. Lalu berikutnya misalnya di sini ada tulisan di paling atas disebut qasidah lamiyah ya. Jadi ada nanti namanya ada istilah qasidah lamiyah. Ada lagi qasidah mimiyah. Artinya apa? Qasidah yang akhir baitnya adalah lam, itu namanya lamiyah. Lamiyah gitu ya. Berasal dari kata huruf lam di akhir baitnya. Kalau huruf akhir bait itu lam, maka disebut lamiyah. Kalau huruf akhir baitnya mim, berarti disebut qasidah mimiyah. Bisa dipahami ya. Misalnya di sini contohnya seperti qasidah lamiyah di Hirzul Amani di Syatibi ya, matan Syatibiyah ya. Di situ bada'tu bismillahi awwala. La di situ adalah namanya qasidah lamiyah karena awala la ya, karena berakhir dengan huruf lam maka disebut lamiyah gitu. Itu adalah penamaan qasidahnya ya. Lalu berikutnya sekarang kita akan membahas tentang darurat syi'riyah ya. Darurat syi'riyah, yaitu darurat syair atau keadaan-keadaan yang dibolehkan di dalam syair yang keluar dari kaidah nahwu gitu ya, yang keluar dari kaidah nahwu. Misalnya di sini harusnya satu ya, yang keadaan yang dibolehkan atau yang darurat. Namanya darurat kan boleh ya, kalau di dalam fikih juga kalau darurat ya boleh. Misalnya darurat makan
daging babi gitu kan. Nah itu kalau dalam keadaan darurat takut mati ya boleh makan gitu kan. Sama seperti syair ya, kalau di situ darurat syairnya jadi nggak sesuai rumus, maka boleh diganti. Misalnya nomor 1 di situ harusnya mamnu minas sorfi, kita kan tahu mamnu minas sorfi itu tidak boleh ditanwin, maka kalau di sini harusnya mamnu minas sorfi nggak ditanwin, tapi di syair jadi tanwin, maka boleh gitu ya. Itu adalah keadaan darurat syair yang pertama ya, yang dibolehkan. Nomor 2 adalah memamdudkan. Keadaan berikutnya adalah nomor 2, memamdudkan isim ya. Jadi yang tadinya misalnya yang harusnya mad atau qasr ya. Jadi memamdudkan isim menjadi isim mamdud gitu maksudnya ya. Yang harusnya adalah qasr panjang, misalnya qodoun atau contohnya apa ya? Ya misalnya qodoun, kan di sini dan sebaliknya ya. Misalnya qodoun di situ harusnya pakai isim mamdud, yaitu berhuruf hamzah di akhir gitu ya. Isim mamdud kan berhuruf hamzah di akhir ya. Tapi di situ menjadi misalnya qodo ya, menjadi panjang 2 harokat. Itu yang dimaksud di nomor 2 di sini, yaitu memamdudkan isim yang harusnya mad atau qasr dan sebaliknya. Ya, gitu ya. Dan sebaliknya ya. Jadi berarti sebaliknya, yang tadinya qasr atau mad, yang tadinya panjang 2 harokat menjadi mamdud. Ya, itu sebaliknya. Lalu berikutnya nomor 3 dan 4 ini sekalian ya. Karena sama juga dan sebaliknya, maka saya gabung jadi satu, yaitu mengganti hamzah kotok. Hamzah kotok tahu ya, jadi hamzah wasol. Misalnya contohnya ummun ya. Ummun itu adalah hamzah kotok di situ. Ummun ibu ya. Itu adalah hamzahnya di situ hamzah kotok. Lalu boleh diganti menjadi hamzah wasol gitu ya, untuk meringankan atau membolehkan di dalam syair ya. Dibolehkan di dalam syair. Dibolehkan di dalam pembuatan syair ya, mengubah hamzah kotok kepada hamzah wasol, atau sebaliknya mengubah yang hamzah wasol, misalnya ibnun menjadi ibnunnya itu di kotok menjadi ibnun i, di situ jadi hamzah gitu ya, bukan alif gitu. Bisa dipahami ya. Lalu berikutnya nomor 5, meringankan atau takhfif yang bertasydid ya. Meringankan itu maksudnya yang harusnya bertasydid jadi enggak tasydid ya. Enggak tasydid itu namanya takhfif. Kalau bertasydid itu namanya bertasydid gitu. Bisa dipahami ya. Jadi mentakhfif yang harusnya bertasydid. Jadi tidak mentasydidkan yang harusnya bertasydid, maksudnya gitu. Nomor 6, mensukunkan yang berharokat atau sebaliknya ya. Jadi yang harusnya berharokat, lalu di situ di syair jadi sukun karena biar seragam dengan bait setelahnya misalnya gitu ya. Maka di situ dibolehkan di sini, namanya darurat syiariyah. Lalu nomor 7, mentanwin ala munada. Kita kan tahu misalnya ya Muhammadu. Nah, kalau di dalam munada atau kata panggilan itu kan dia tidak bertanwin ya. Ya Muhammadu. Tapi di sini dibolehkan jadi tanwin, ya Muhammadun boleh. Gitu yang dimaksud munada di sini. Munada kan panggilan ya. Tentang bab panggilan. Nomor 8, mengisba atau memanjangkan. Isba itu memanjangkan ya, memanjangkan 2 harokat yang berharokat ya. Misalnya misalnya tadi misalnya adkari ya. Adkari dipanjangkan menjadi adkari gitu. Ri 1 harokat menjadi dipanjangkan ri gitu.
Paham ya? Itu namanya mengisbakkan yang berharokat. Lalu nomor 9, mengharokati mim jamak. Ya, misalnya mengharokati mim jamak contohnya adalah wahwa ya. Contohnya adalah hum ya. Hum kan mim jamak ya, hum gitu kan, kum. Nah, itu mim jamak ya. Mimnya itu adalah menunjukkan jamak di situ. Kum, hum menjadi humu gitu. Kumu. Nah, itu namanya mengharokati mim jamak, boleh ya di dalam syair, namanya darurat. Nomor 10 ya, mengkasroh akhir kata yang asalnya sukun. Ya, contohnya di sini akdim itu sukun menjadi dikasroh, akdimi gitu ya. Itu adalah contoh-contoh darurat syairiyah atau darurat yang dibolehkan di dalam syair gitu ya, mensukun yang berharokat atau mengharokati yang sukun tadi boleh ya, seperti itu. Itu adalah macam-macam darurat syairiyah yang dibolehkan di dalam syair. Lalu berikutnya tentang sekarang uyubul qafiyah ya, pembahasan uyubul qafiyah. Oh iya maaf ya, kenapa saya nggak bahas yang dari huruful qafiyah dulu ya. Tapi nggak apa-apa ya, dari darurat syairiyah bisa ya, darurat syairiyah, tapi baru jangan langsung ke uyubul qafiyah ya. Uyubul qafiyah itu nanti bab akhir. Yang harus kita jabarkan dulu adalah dari yang awal ini ya, dari namanya ya dari sini ya. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah dari harokatul qafiyah tadi ya, anmaul qafiyah, lalu asmaul qafiyah, termasuk huruful qafiyah. Nah, di sini cara menentukan qafiyah. Ya, ini saya ulang lagi di sini ya. Cara menentukan qafiyah yaitu huruf sukun terakhir bersama sukun sebelumnya, ya kan? Cari yang sukun sebelumnya, walaupun sukun sebelumnya itu ada jedanya, misalnya 4 berharokat 4 gitu. Jadi sukunnya terjeda oleh 3 huruf yang berharokat semua misalnya. Ya, itu boleh ya, atau 4 yang berharokat semua baru sukun. Ya, jadi huruf sukun terakhir bersama sukun sebelumnya. Misalnya tadi al-adkar, maka ya yang jadi qafiyah tadi kan adkarnya, bukan alnya nggak masuk ya. Alnya nggak masuk qafiyah, tapi hanya adkar aja tadi. Ya, jadi bersama sukun sebelumnya dan huruf berharokat sebelum sukun tersebut. Contoh di sini adalah ba'iduha. Ya, ini contohnya ba'iduha, maka yang jadi qafiyah di sini adalah aiduha. Ba-nya enggak. Kenapa? Karena tadi definisi atau batasan dari qafiyah adalah sukun terakhir, yaitu alif setelah ha di situ. Atau saya coret-coret ya, lebih enak ya. Ya, karena memang pembahasan qafiyah ini agak rumit karena banyak istilah. Ya, ba'iduha di sini ya, ba'iduha. Nah, ba'iduha, maka sukun akhir yaitu setelah ha di sini, lalu ke sukun sebelumnya yaitu ya sukun di situ. Ba'i itu kan ya sukun, lalu ditambah harokat sebelum ya sukun yaitu ain. Makanya di sini qafiyahnya menjadi aiduha. Ba-nya enggak masuk dalam qafiyah. Yang jadi batasan qafiyah adalah aiduha. Sukun, lalu sukun sebelumnya yang paling dekat, lalu harokat sebelum sukun tersebut. Itu yang jadi batasan qafiyah. Paham ya? Udah diulang 2 kali tentang batasan qafiyah. Lalu sekarang huruful qafiyah. Huruful qafiyah itu di sini kita lihat ya. Yang pertama adalah huruful qafiyah, yang pertama adalah rawi ya. Jadi huruf qafiyah itu apa aja, yaitu rawi. Rawi adalah huruf akhir bait. Misalkan dinamakan qasidah lamiyah tadi ya, karena huruf akhir dari bait syair tersebut adalah lam.
Atau di situ misalnya qasidah atau qi mimiyah. Maksudnya qi di situ qasidah ya. Saya singkat karena saya males nulis ya, males ngetik. Qasidah mimiyah berarti rawi tersebut adalah atau huruf akhir dari bait tersebut adalah mim. Makanya disebut qasidah mimiyah. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan rawi. Huruf akhir bait syair. Ya, lalu di sini rawi tidak bisa dari huruf mat. Ya, jadi rawi itu nggak bisa dari huruf mat, tapi harus yang kasroh, sukun gitu. Sukun tapi yang bukan huruf mat gitu. Pokoknya yang berharokat dan sukun selain mat gitu. Dan tidak boleh tanwin ya, tidak boleh tanwin. Itu ketentuan dari rawi ya. Lalu juga rawi tidak dari huruf H ya. Jadi hadomir kita tahu ya, hadomir ya. Rawi tidak dari huruf H kecuali di dua tempat ini, yaitu satu, H boleh jadi rawi jika dia adalah huruf asli kata atau wazan. Misalnya wajaha. Wajaha kan itu dari kata wajuhun ya, wajaha. Maka di situ adalah huruf asli dia. Huruf asli dari wazan, bukan tambahan domir. Dan sebelumnya berharokat ya. Wajaha kan ja-nya berharokat. Nah, itu maka hak di situ boleh jadi rawi ya, karena dia memang huruf asli wazan, bukan huruf tambahan. Lalu ketentuan hak yang kedua yang boleh jadi rawi adalah hak tersebut sebelum hak adalah sukun. Ya, memang perlu diperlambat ya. Kalau yang baru dengar silakan diperlambat ya. YouTube-nya di setting .3. Saya sudah jelaskan tadi ya. Karena memang saya menerangkan memang agak cepat. Sebelum H adalah sukun. Sebelum H adalah sukun. Maka boleh jadi H tersebut boleh jadi rawi di situ. Ya, jadi huruf akhir bait syair. Baik H asli ataupun tidak ya. Tidak di sini maksudnya ziyadah ya. Contoh alaihi. Alaihi di situ boleh. Hak di situ sebagai rawi di sini. Ya. Maka hak di sini adalah hak tidak asli atau ziyadah karena sebagai domir di situ. Ya. Tapi sebelumnya sukun di situ ya. Haknya sebelumnya adalah sukun. Ya, alaihi. Ya, sebelum hi itu kan sukun ya. Ya, itu ketentuan hak yang boleh jadi rawi. Jadi rawi apa tadi? Rawi adalah huruf akhir bait. Ya. Misalnya tadi adkar ya, adkar. Maka ro di situ adalah sebagai rawi ya, atau huruf akhir bait syair. Lalu berikutnya adalah di sini ada pengecualian pada bahr rojas muzdawij ya. Sudah dibahas tentang bahr rojas muzdawij adalah bahr rojas yang muzdawij. Dia bait pertama digabungkan dengan bait kedua. Ya, jadi bait kedua naik menjadi bagian kedua dari bait pertama. Itu namanya muzdawij ya. Jadi dua bait jadi satu. Karena taf'ilanya hanya 3 ya dalam satu bait. Maka digabung jadi satu. Ya, maka untuk bahr rojas muzdawij ini hak di situ hak domir boleh menjadi rawi ya. Jadi hak domir tersebut boleh jadi rawi jika pada hanya pengecualian hanya pada bahr rojas muzdawij gitu. Lalu berikutnya huruf rawi berikutnya adalah wasl. Wasl adalah huruf mat yang lahir dari isbah harokat di akhir. Ya, huruf mat yang lahir dari isbah harokat di akhir.
Faham ya, misalnya adkar tadi. Adkar itu adalah qofiyah tadi ya. Adkar itu qofiyah. Lalu wasal di sini adalah huruf mat yang lahir dari isbah harokat di akhir. Harokat akhir kan tadi adkari gitu ya. Adkari, maka ri-nya ditambahkan ya sukun atau mat. Nah, ya sukun atau mat menjadi adkari, 2 harokat ya, ri-nya ri gitu. Itu namanya mat atau ya sukun di adkari menjadi dinamakan huruf wasal. Ya, jadi huruf mat yang terjadi karena isba atau memanjangkan harokat akhir gitu. Ya, namanya dipanjangkan kan dengan mat ya. Nomor 3, khuruj. Ya, khuruj itu apa? Yaitu huruf mat setelah huruf wasal. Ya, contohnya di sini aiduha. Maka huruf mat setelah huruf wasal di situ adalah alif setelah ha. Ya. Aiduha. Jadi ha di situ kalau dia jadi rawi, maka huruf mat setelah huruf wasal. Ya, maka di situ adalah alif sebagai khurujnya. Itu ya. Itu yang dimaksud. Misalnya di sini oh ini ada yang kurang ya. Khuruj itu adalah ya di sini nomor 3 khuruj adalah huruf mat setelah huruf wasal ya. Di situ aiduha contohnya ya, aiduha rawinya adalah dal. Jadi huruf akhir dari bait adalah dal. Lalu ha di situ adalah wasal ya. Ha di situ wasal. Lalu setelah wasal ha di situ adalah alif. Nah, alif di situ adalah namanya khuruj. Itu yang dimaksud dengan istilah khuruj ya. Ini hanya istilah-istilah saja tapi perlu diketahui ya. Karena untuk membahas bagian-bagian syair. Terutama bagian qofiyahnya ya. Lalu berikutnya adalah ridef ya. Ridef adalah huruf mat sebelum rawi. Huruf mat sebelum rawi. Tadi misalnya di situ aiduha. Aiduha rawinya adalah dal. Ya. Ya aiduha rawinya adalah dal. Ya, ini aiduha rawinya adalah dal ya. Jadi bukan rawinya bukan alif atau bukan ha di situ tapi dal. Karena di situ ha di situ sebagai wasal ya. Tadi huruf wasal itu kan huruf yang terlahir setelah isbah harokat di akhir ya. Jadi aiduha di sini diulang ridef ya. Yang akan kita bahas adalah ridef huruf mat sebelum rawi. Ya, huruf mat sebelum rawi. Rawi di situ adalah dal, aiduha di situ huruf rawinya dal. Maka huruf mat sebelum rawi adalah ya sukun di situ ya. Ya sukun itu namanya ridef. Ya, pokoknya intinya misalnya makarimu ya. Makarimu. Maka di sini yang jadi ridef adalah huruf mat sebelum rawi. Di sini nggak ada ya. Ini bukan huruf mat tapi ro di sini salah berarti. Misalnya kama lah gitu ya. Kama di situ tanpa ro. Maka ini adalah huruf ridef, yaitu huruf mat sebelum rawi karena rawinya adalah mim gitu ya. Nah, itu adalah maksud dari ridef. Lalu ada istilah lagi yaitu taksis. Ya, ini saya hapus dulu ya. Itu ada istilah taksis yaitu huruf mat sebelum dakhil. Huruf mat sebelum dakhil. Lalu dakhil adalah huruf antara rawi dan taksis. Ya, contohnya di sini adalah
Tadi misalnya atau contoh di dalam baitnya adalah contohnya untuk taksis karimu ya, karimu. Maka di situ ya, karimu. Maka di situ yang jadi apa tadi? Taksis adalah huruf mad sebelum dakhil. Dakhil itu ini, ro-nya. Ya, dakhil huruf antara rawi dan taksis. Ini kan rawi mim. Ya, mim itu rawi, yaitu huruf akhir bait ya. Lalu dakhil adalah huruf antara rawi dan taksis. Ini taksis. Taksisnya alif. Lalu ini namanya dakhil. Dakhil itu namanya masuk ya, artinya tengah-tengah. Tengah-tengah antara taksis dengan rawi itu namanya dakhil gitu. Lalu berikutnya adalah harokat qofiyah ya, harokat qofiyah. Untuk harokat qofiyah, harokat akhir bait syair itu apa aja? Yaitu di sini yang pertama adalah majru. Apa istilah majru itu? Majru adalah huruf rawi yang berharokat. Jadi rawinya berharokat, bisa dipahami ya. Misalnya tadi makarimu, mimnya itu berharokat mu gitu. Lalu isba yaitu harokat dakhil. Jadi dakhilnya itu berharokat. Misalnya tadi makarimu, berarti dakhil di situ adalah ro kasroh ya, karena harokat dahil itu adalah dalam makarimu berarti ro kasroh di situ. Atau saya screenshot ya. Masya Allah ya, memang banyak istilah-istilah ya untuk qofiyah terutama. Ya tadi misalnya makarimu gitu ya, makarimu. Maka di situ tadi majro huruf rawi yang berharokat ini ya, misalnya mu. Ini huruf rawinya berharokat dhamma. Lalu isba yaitu harokat dahil. Harokat dahil misalnya ri di sini tadi. Ya ini adalah harokat dahil yaitu kasro ya, yang namanya isba. Isba itu harokat dari si dahil. Lalu rosu adalah harokat sebelum taksis. Nah, harokat sebelum taksis. Taksis kan tadi, taksis itu adalah sebelum dakhil. Ini kan dakhil, ini namanya taksis. Nah, harokat sebelum taksis adalah maka, kaf di sini. Ya, ini namanya harokat sebelum taksis itu ya. Jadi misalnya harokatnya fathah di situ. Ya, ini adalah harokat qofiyah ya. Lalu berikutnya nafad, harokat ha wasal. Ya, misalnya tadi ba'iduha ya. Ba'iduha, ha di situ ya. Harokat ha wasal yaitu ha. Misalnya tadi ha ya. Ha, maka ini adalah harokat ha wasal. Berarti ini ha. Atau misalnya ba'iduhu. Ya, pokoknya ha ya. Yang ha itu di situ adalah harokatnya misalnya fathah, berarti namanya nafad ya. Misalnya hu di sini hu. Nah, misalnya domah. Maka di sini adalah ini nafad namanya. Harokat pada ha wa sol. Lalu berikutnya nomor 5 yaitu hadzwun. Hadzwun yaitu, saya buang dulu. Hadzwun yaitu harokat sebelum ridef ya. Ridef tadi apa? Mat sebelum rawi. Ya, memang perlu apa? Perlu diperlambat aja ya YouTube-nya biar paham. Karena memang kadang harus perlu diulang-ulang ya nyetelnya agar paham. Ya, kalau saya juga seperti itu ya. Jadi memang harus bersabar dalam belajar arud ya. Jadi jangan patah semangat atau susah banget, istilahnya banyak. Sebenarnya mudah, hanya perlu konsentrasi ya. Berikutnya kalau pingin bisa pasti semangat ya. Kalau saya pingin bisa jadinya semangat aja ya, walaupun istilah-istilahnya banyak, asal kita rajin nulis, rajin mencatat, rajin merangkum, insyaallah paham. Karena ini sebenarnya hanya istilah-istilah doang gitu.
Ya, di sini apa tadi? Hadwun ya, hadwun. Hadwun harokat sebelum ridef. Ridef apa? Ridef adalah mat sebelum rawi. Mat sebelum rawi. Misalnya tadi aidu ya. Ini aidu. Rawinya kan dal. Rawinya dal ya di situ. Karena hak di sini tidak disebut rawi ya. Hak di situ hak wasal. Ya, jadi rawinya ada dal di situ, aidu berarti huruf rawinya adalah dal. Lalu hadwun di situ adalah harokat ain karena apa? Harokat sebelum ridef. Ridef adalah mat sebelum rawi. Ridefnya itu ya sukun ya. Lalu ainnya adalah hadwun ya, tinggal dipahami sendiri ya. Jadi harokat ain ini karena lagi ngomongin harokat ya. Berarti harokat ain pada kasroh ainnya adalah namanya ridef. Lalu namanya ridef, namanya apa? Hadwun ya, karena lagi membahas harokat. Harokat pada ain disebut hadwun. Lalu berikutnya nomor 6, taujih. Harokat sebelum rawi yang sukun. Ya, misalnya rawinya itu hum. Misalnya hum rawinya. Ya, misalnya rawinya hum di situ. Hum. Humnya sukun, mimnya sukun, rawinya sukun. Rawi sukun kan boleh ya. Jadi tadi apa? Tauji adalah harokat sebelum rawi yang sukun, berarti hu di sini. Nah, ini namanya tauji. Lalu kalau rawinya sukun disebut namanya muqayyad ya. Ya, namanya qafiyah muqayyad. Lalu kalau rawinya berharokat ya, kalau rawinya berharokat disebut mutlaq ya, nanti dibahas di pembahasan ini nanti ya. Ada qafiyah muqayyad dan qafiyah mutlaq. Qafiyah muqayyad adalah qafiyah yang akhir rawinya dia bersukun. Adapun kalau qafiyah mutlaq adalah qafiyah yang rawinya berharokat, bukan yang sukun. Ya, kita lanjutkan. Sudah selesai ya untuk pembahasan harokat-harokat pada qafiyah. Sekarang adalah istilah-istilah untuk anwa'ul qafiyah. Anwa'ul qafiyah di sini adalah yang pertama sama ya, ini istilah, cuman tinggal dipahami aja pelan-pelan. Macam qafiyah, anwa'ul qafiyah itu macam qafiyah ada yaitu mutlaqah dengan nanti muqayyad ya. Mutlaqah dengan muqayyadah. Ya, ada qafiyah mutlaqah, ada qafiyah muqayyadah. Adapun qafiyah mutlaqah adalah qafiyah yang huruf rawinya berharokat. Misalnya makarimu. Mu di situ berharokat dhammah. Kalau misalnya makarim, berarti dia masuknya muqayyadah karena dia mimnya makarim, mimnya sukun gitu. Itu namanya mutlaq dan muqayyadah. Lalu untuk mutlaqah sendiri dia dibagi 6 di sini. Ada 6 macam. Pertama, mutlaqah muassasah. Mutlaqah muassasah adalah huruf rawi yang berharokat dan dia punya taksis. Taksis tadi apa? Taksis itu adalah huruf mat sebelum dakhil. Ya, huruf mat sebelum dakhil. Dahil itu kan antara huruf mat sebelum dahil ya. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya ada 3 huruf ya di sini. Tadi apa? Namanya apa? Huruf mat sebelum dahil. Ya, dahil itu kan terdiri dari huruf rawi, terus dahil, terus taksis. Gitu ya. Jadi 3 huruf ini. Nah, apa tadi? Mutlaqah muassasah huruf mat sebelum dahil. Jadi ini kan dahil ya, huruf antara taksis dengan rawi adalah namanya dahil. Nah, sebelum dahil itu dia apa? Huruf mat di sini. Misalnya huruf alif ya. Ini ya. Maka sebelum dahil kalau dia mat maka disebut mutlaqah muassasah.
gitu. Nah, misalnya di sini nih ashiru ya, ashiru ini ya. Ashiru di situ adalah huruf kofiahnya adalah huruf kofiahnya adalah ro misalnya. Huruf kofiah ro. Huruf rawi ya, huruf rawinya ro. Huruf akhirnya ro. Lalu shin adalah dakhil. Lalu alif di situ adalah namanya taksis ya. Alif di situ namanya taksis. Nah, huruf mat sebelum dakhil yaitu misalnya alif di situ adalah namanya mutlaqah muassasah. Berarti ro-nya dia fathah benar ya, asyiru. Lalu berikutnya mutlaqah muassasah mausulatun biha. Ya, ini macam yang kedua, yaitu jika rawi ada taksis ya. Juga ada ha wasl ya. Asyiruhu di situ adalah ha wasl. Lalu taksisnya adalah alif. Gitu ya, asyiruhu taksisnya itu alif karena definisi taksis sendiri adalah tadi huruf mat sebelum dahil ya, sebelum shin. Shin itu dahil, ro itu huruf rawi, ha itu adalah namanya hawasl. Paham? Itu ya. Huruf ha adalah wasalnya. Sekarang adalah macam ketiga adalah mutlaqah murdafah. Mutlaqah murdafah adalah jika ada ridhef. Jadi tadi mutlaqah adalah huruf rawi yang berharokat. Lalu murdafah sendiri adalah ada ridhef. Ya, murdafah berasal dari kata ridhef. Ridhef adalah huruf mat sebelum rawi. Nah, sebelum rawi misalnya di situ maro misalnya maro, ini contoh saja ya. Nah, ini misalnya ini huruf rawi ro ya di sini kan, huruf rawinya ro. Lalu sebelum ro itu mat di sini ya. Namanya apa? Ridhef. Ridhef adalah huruf mat sebelum rawi ya. Jadi ini misalnya alif di sini adalah ridhef. Maka namanya mutlaqah murdafah. Nomor 4. Mutlaqah murdafah mausulatun biha, yaitu ada ridhef, ada ha wasolnya. Misalnya ya kita tambahin ha di sini kan. Nah, maka di sini tadi ini ada ridhef yaitu alif sebelum huruf rawi, lalu ada haknya. Itu yang disebut dengan mutlaqah murdafah. Ya, memang harus pelan-pelan. Lalu nomor 5. Mutlaqah murdafah mausulatun bimaddin. Ya, itu tinggal ridhef di situ alif, lalu mad di situ adalah pada kata lam alif ya. Mala, nala di situ alifnya adalah sebagai mausulatun bimaddin. Nomor 6. Kalau sudah bahasa Arab ya, sudah bisa bahasa Arab, insyaallah istilah kayak gini gampang ya. Lalu mutlaqah mujarradah minaridhaf wa taksis ya. Jadi huruf rawinya berharokat, mujarradah tapi kosong dari ridhaf dan taksis gitu. Contohnya di sini tunba. Tunba di situ adalah huruf rawinya berharokat ya. Enggak ada ridhaf, enggak ada taksis. Gitu ya. Taksis tadi apa? Huruf mat sebelum dakhil. Lalu ridhaf adalah huruf mat sebelum rawi gitu. Ya. Lalu berikutnya adalah ya, kita lanjutkan sekarang qafiyah muqayyadah. Qafiyah muqayyadah di situ yang tulisan qafiyah muqayyadah yaitu qafiyah yang huruf rawinya itu bersukun. Misalnya makarim. Nah, mimnya itu sukun, itu namanya qafiyah muqayyadah. Huruf akhir bait dia bersukun. Di sini ada 3 macam ya, ada 3 macam untuk qafiyah muqayyadah, yaitu muqayyadah murdafah, berarti dia muqayyadah yang rawinya bersukun dan dia ada ridhaf. Karena murdafah dari kata ridhaf. Ya, ridhaf tadi udah ya, huruf mat sebelum rawi itu namanya ridhaf. Ya, lalu berikutnya muqayyadah muassasah, yaitu huruf rawinya bersukun dan dia ada taksis.
makanya disebut muassasah. Ya, tadi kan sudah diterangkan ya, murdafah, muassasah, nggak perlu dijelaskan lagi. Cuman ini muqayyadah bedanya, yaitu huruf rawinya bersukun. Lalu nomor 3, muqayyadah mujarradah, yaitu huruf rawi yang bersukun dan kosong dari ridhaf dan taksis. Ya, contohnya di situ adalah aujab. Aujab ba-nya sukun karena muqayyadah ya. Huruf rawinya bersukun, ba di situ. Aujab, lalu nggak ada ridhaf, nggak ada taksis. Ya, ridhaf taksis sudah diterangkan bolak-balik ya. Lalu sekarang asmaul qafiyah. Nama-nama penamaan qafiyah itu apa aja? Yaitu pertama disebut qafiyah mutakawis. Qafiyah mutakawis adalah yaitu qafiyah yang terdiri dari 4 harokat di antara 2 sukun ya. Terdiri dari 4 harokat di antara 2 sukun. Contohnya kita kan tahu ya, qafiyah itu definisinya itu, batasannya itu adalah huruf akhir sukun ya. Misalnya di sini saya contohkan adalah misalnya tan, ko, si, mu gitu ya. Tan, ko, si, mu. Nah, di sini ta, saya coret ta, tan, ko gitu ya. Tan, ko, si, mu. Maka di sini berarti mu berarti ditambahkan wawu ya, karena huruf akhir adalah mim domah. Kalau domah berarti ditambahkan wawu sukun untuk takti arudnya. Makanya harus paham takti arud ya. Takti arud adalah caranya kalau dia berharokat maka ditambahkan mat di belakangnya, yaitu kalau harokatnya domah maka tambahkan wawu. Nah, ini adalah mim adalah huruf rawi ya. Mim adalah huruf rawi. Tadi apa? Mutakawis. Ada qafiyah yang terdiri dari qafiyah di sini berarti tan qasimu ini nun sukun ta. Nah, kan tadi definisi qafiyah itu batasannya adalah wawu sukun, di sini kan wawunya sukun ya. Dari sukun ke sukun ditambah harokat 1. Makanya ini semua masuk dalam dinamakan qafiyah. Karena definisi qafiyah batasannya adalah sukun akhir sampai ke sukun sebelumnya yang paling dekat, lalu ditambahkan yang berharokat. Berarti dari tan qasimu ini masuk semua dalam batasan qafiyah. Ya, tadi kan tadi apa? Mutakawis adalah yang terdiri dari 4 harokat di antara 2 sukun. Ini berapa? Ya, ini 1, 2, 3. Ini 3. Berarti masuk yang mutarokib ya. Nah, tan qasimu itu masuk yang mutarokib. Karena dia ada 3 harokat di sini sebelum sukun ya. Ini nih. Qaf, sin, mim kan berharokat. Nah, jadi ada 3 harokat di antara 2 sukun, dari sukun ke sini ke sukun sini ya. Ada 3 harokat di antara 2 sukun, maka disebut mutarokib. Kalau di antara 2 sukun itu ada 4 harokat disebut mutakawis. Kalau ada 2 harokat disebut di antara 2 sukun, di antara 2 sukun ini hanya 2 harokat doang, misalnya qaf sama sin doang, maka disebut mutadarok. Kalau ada 1 doang yang berharokat di antara 2 sukun disebut mutawatir. Lalu kalau 2 sukun berjejer jadi 1, misalnya di sini hum ya, hum. Nah, di situ kan maka ditambahkan wawu ya. Maka di sini tadi hum, misalnya ini sukun terus ini sukun. Nah, makanya disebut apa? 2 sukun jadi 1, sukun sama sukun. Itu ya, maka sukun ini berjejer dengan sukun ini ya. Sukun ini berjejer dengan sukun ini. Maka disebut mutarodif. Bisa dipahami ya. Ya, ini hanya penamaan saja. Jadi tinggal dipahami saja ya. Nah, lalu berikutnya bab akhir adalah tentang tadi yang belum selesai adalah uyubul qafiyah. Nah, ini bab akhir ya.
bab akhir dari pembahasan qofiyah. Ya memang agak panjang ya untuk pembahasan qofiyah, jadi satu video ya. Nggak apa-apa ya. Karena ini ringkasan dan sudah saya ringkas dengan bahasa Indonesia, insya Allah lebih mudah dipahami, tinggal diberhentikan dulu videonya atau dilambatin biar lebih paham. Lanjut, uyubul qofiyah, aib-aib yang membuat jelek syair atau tidak indahnya syair, yaitu ada istilah namanya ikfa. Ikfa yaitu berbeda pada huruf rawinya ya, antara dua bait ya. Berbeda huruf rawi antara dua bait. Misal sama-sama satu makhraj dekat tapi beda sifat. Misalnya to dengan da. Tentunya lebih bagus dengan huruf yang sama, jadi lebih indah. Ya, jadi misalnya bait ke-1 itu huruf rawinya dal, huruf akhir bait syair itu dal. Lalu bait kedua huruf akhir rawinya adalah to. Nah, makanya da dengan to kan beda banget pengucapannya. Makanya ini yang disebut aib atau tidak bagusnya syair tersebut dengan istilah ikfa, yaitu sama-sama makhrajnya tapi pengucapannya kan beda ya. Dal dengan to itu tebal gitu kan, dal itu tipis misalnya ya. Lalu nomor 2 adalah istilah ijazah. Ijazah itu apa? Huruf rawi yang saling jauh di makhrajnya. Misalnya bait pertama huruf rawinya mim, bait kedua huruf rawinya lam. Maka itu jelek ya, mim sama lam. Misalnya mu dengan lu, ya gitu ya. Misalnya apa? Contohnya hum, lalu yang kedua kul atau hul gitu. Hum dengan hul. Ya, hum itu bait pertama, lalu hul akhir bait kedua. Jadi nggak nyambung gitu. Yang satu yang satu l. Kan kalau di dalam puisi biasanya kan tahu AA BB gitu kan, AA BB gitu. Maka belakangnya juga harus sama gitu kan. Gitu ya. Lalu nomor 3, ikwaun. Ya, ikwa di sini. Apa istilah ikwa? Yaitu beda rawi dalam harokat ya. Contohnya bait ke-1 itu berharokat domah, bait kedua berharokat kasroh. Misalnya yang satu harokatnya misalnya sa ya, bait kedua harokatnya si atau su gitu ya. Pokoknya beda harokat itu pasti jadi nggak AABB gitu ya, nggak seperti bahasa Indonesia ya dalam membuat nomor 4 ya. Pokoknya wazannya itu atau rumusnya AABB gitu ya, harus sama dalam harokat, harus sama dalam huruf, tentunya lebih bagus ya, agar seperti di syair-syair yang ulama lakukan ya. Lalu berikutnya isrof, di situ adalah beda harokat fathah dengan domah atau kasroh ya, sama aja seperti nomor 3 ya. Jadi pokoknya kalau beda harokat itu jadi bunyinya tentunya lebih jelek ya gitu. Makanya disebut uyubul qofiyah, aib-aib qofiyah, aib-aib di akhir bait syair. Nomor 5, itoun. Itoun adalah pengulangan kata yang semakna tanpa ada jeda dan paling sedikit 7 bait. Maka ini qobih, buruk ya. Syair tersebut jadi buruk karena diulang-ulang melulu kata tersebut gitu. Misalnya kata tersebut diulang di bait 1, lalu bait 3, lalu bait 4 misalnya. Pokoknya di dalam jeda 7 bait tersebut nggak boleh diulang ya, nggak boleh diulang dengan kata yang sama dalam 7 bait gitu. Adapun setelah 7 bait diulang lagi boleh ya, nggak aib ya. Yang aib itu dalam 7 bait tersebut kata tersebut diulang-ulang melulu. Tapi kalau diulang di bait ke-8 maka tidak disebut ito ya, ini itoun ya, ito. Lalu tapi kalau maknanya beda dan diulang-ulang
maka tidak disebut ito. Ya, jadi kalau maknanya sama terus diulang-ulang melulu itu disebut ito. Tapi kalau maknanya beda tapi lafaznya sama, itu tidak disebut ito karena memang beda makna gitu. Tapi kalau makna sama tapi pengulangan tersebut membuat nikmat untuk zikir, misalnya lafaz Allah atau bunyi sallallahu alaihi wasallam itu diulang-ulang melulu di syair, nah maka di situ tidak disebut ito juga ya, karena kan namanya zikir kalau diulang-ulang tentu lebih bagus. Misalnya lafaz Allah diulang-ulang melulu, otomatis kita lagi berzikir Asmaul Husna gitu kan. Lalu nomor 6, yaitu aib berikutnya adalah istilah dengan istilah tadmin. Tadmin adalah alaqah atau kaitan qofiyah dengan sodrul bait berikutnya, yaitu kaitan qofiyah tadi kan akhir bait syair ya, dengan sodrul bait ya, bait berikutnya. Jadi misalnya akhir bait itu ternyata masih satu kalimat ya, belum titik gitu loh. Akhir bait itu belum titik, akhirnya disambung dengan sodrul bait berikutnya, bait kedua misalnya. Itu ya, maka ini aib juga. Nah, di sini ada yang qobih, ada yang jais di sini ya. Ada yang qobih itu buruk, berarti nggak boleh ya. Ada yang jais itu kan boleh gitu, aib tapi masih dibolehkan gitu. Contoh qobih yaitu kaitan dalam jawab syarat atau kosamnya belum sempurna. Contoh kosam misalnya akhir bait syair atau qofiyahnya itu wallahi. Nah, wallahi pasti kan ada jawab kosamnya ya. Wallahi misalnya demi Allah aku ingin apa gitu ya. Maka di situ jawab kosamnya ternyata di bait kedua, di sodrul bait, di bagian bait kedua di bagian kedua bagian pertama di bait kedua bagian pertama syair. Maka di sini namanya aib ya, aib nama tadmin ya di situ ya. Ini adalah yang qobih ya, pokoknya qofiyah atau akhir bait syair kok nyambungnya ke bait selanjutnya belum titik gitu, masih koma itu ya. Harusnya kan satu kalimat penuh sempurna gitu, jadi biar enak dibaca oleh kita gitu kan. Atau contoh ini di sini, ini itu udah kan inna ya, itu baru inna dengan isimnya, khobarnya ternyata disebutkan di bait kedua. Nah itu juga namanya qobih di sini ya, tadmin qobih. Lalu tadmin yang jais bagaimana? Jika kalam sempurna walau tanpanya, misalnya adalah naat di bait selanjutnya. Misalnya qofiyah. Qofiyahnya itu ternyata kalimat tersebut ada naatnya. Nah, naat itu kan hanya pelengkap. Ya. Misalnya hadza rajulun. Misalnya zakiyun. Nah, zakiyun kan naat, tapi zakiyunnya itu di bait kedua. Ya, sedangkan rojulun tadi hadza rojulun dia di akhir bait pertama. Maka zakiyun walaupun di bait kedua dia dibolehkan, walaupun aib tapi aibnya masih jais, boleh, karena di situ i'rabnya naat di situ ya, sebagai naat di bait kedua. Nomor 7 sekarang tentang sinad ya. Sinad yaitu di sini sinad dibagi dua ya, yaitu ada sinad ada berapa pembagian? Ada, Masya Allah, ada 5 di sini ya. Sinad itu apa? Nah di sini sinad, kita langsung ke sinad ridaf atau huruf mat sebelum rawi tanpa pemisah ya. Ya contohnya di sini tusih ya, dengan wawu, lalu qofiyah satunya dengan tuksih. Misalnya bait akhir bait pertama itu tusih. Nah, tusih di situ adalah ada ridaf yaitu wawu di situ ya. Tusih itu kan
tuh 2 harokat berarti pakai wawu sukun kan. Nah, wawu sukun disebut ridhaf di situ, huruf mat sebelum rawi ya. Maka di situ adalah tusih. Lalu yang kedua tuksih. Ya, ini maka di sini adalah uyubul qafiyah atau aib ya. Ya pokoknya kan bunyinya beda. Tusih dengan tuksih. Ya gitu ya. Namanya apa? Sinat ridhaf. Lalu sinat taksis. Ya, taksis tadi apa? Contohnya adalah bait pertama dibaca dohiku. Bait kedua dibaca tusfaku. Ya, tusfaku dengan dohiku kan beda ya, walaupun sama-sama ku di belakangnya. Tapi kan do lalu tus beda ya. Ini yang disebut dengan dohiku, di situ adalah ada alif taksis di situ. Do. Nah, itu kan alif. Nah, itu namanya taksis ya. Karena hak di situ dohiku, haknya sebagai dahil, ya kan? Ku-nya disebut rawi. Do alifnya disebut taksis. Ya. Jadi bait ke-1 dia pakai alif taksis. Bait kedua enggak pakai alif taksis ya. Maka disebut sinat taksis ya. Ini juga aib. Karena bunyinya juga jadi jelek kan. Dohiku, tusfaku. Harusnya kan sama-sama ada alifnya. Lalu nomor C, sinat isba, yaitu perbedaan harokat pada dakhil. Ya, perbedaan harokat pada dakhil. Ya, misalnya dakhil itu kan tengah-tengah antara taksis dengan Nah, contohnya di sinilah asobi'u. Ainnya di situ adalah huruf rawi, ba-nya adalah dakhil, alifnya di situ sebagai apa? Taksis ya. Nah, maka di situ namanya sinat isba, yaitu berbeda kan, tawadu ya. Bait kedua tawadu, bait pertama asobi'u. Bi kasroh, do domah. Jadi kan beda apa tadi? Beda harokat dalam dakhil. Dakhil di situ kalau asobi dahilnya adalah ba, kalau tawadu dahilnya adalah do. Gitu ya. Maka ba-nya kasroh, do-nya bait keduanya domah. Beda harokat tentunya, jadi bunyinya nggak enak didengar ya. Lalu berikutnya sinadul hadwi ya, hadwi di situ yaitu perbedaan pada hadwun. Hadwun adalah harokat sebelum ridhaf. Ridhaf apa tadi? Ya, ridhaf di situ apa tadi ya? Ya, pokoknya ini istilah-istilah semua ya. Contohnya di sini. Iltaqoina dengan awalina. Ya, di situ awalina dan iltaqoina. Ya pokoknya kan bunyinya jelek ya, nggak sama gitu kan bunyinya. Maka perbedaan pada hadwun ya, harokat sebelum ridhaf. Maka di sini apa tadi? Aib juga ya. Pokoknya kalau bunyinya itu nggak enak didengar, beda gitu, maka pasti aib ya. Di sini namanya sinadul hadwi. Lalu berikutnya di sini ada tuh qaf dan lam beda harokat ya. Qaf berarti di situ iltaqoina itu qafnya. Lalu lam awalina, lamnya kasroh gitu kan. Awalina lamnya kasroh di situ, sedangkan qafnya di situ fathah. Beda harokat. Lalu berikutnya sinat taujih, yaitu adalah harokat sebelum rawi yang muqayyad berbeda ya. Rawi muqayyad adalah rawi yang bersukun. Contohnya di situ uqab dengan syarib. Ya. Ro dan qafnya ya, ro dan qafnya beda harokat ya. Jadi itu yang disebut sinat taujih, itu harokat sebelum rawi yang muqayyad. Nah, itu kan uqab ba-nya muqayyad ya karena sukun. Syarib juga ba-nya sukun. Tapi sebelum ba tersebut dia harokatnya berbeda. Qafnya fathah, lalu syarib itu ro-nya kasroh. Kan nggak enak didengar kan, uqab syarib gitu. Itu bait pertama uqab, bait kedua qafiyahnya syarib.
Ya, inilah ya yang dinamakan aib-aib di dalam syair yang tidak boleh dibikin ya di dalam syair itu aib-aib ini, walaupun ada yang jais di situ tadi ya, tapi lebih baik dihindari agar syair tersebut terdengar indah. Ya, insyaallah sudah semua ya dibahas untuk pembahasan qafiyah atau qawafi, namanya ilmu qawafi ya. Jadi ilmu tentang syair itu dibagi dua, ada ilmu arud dan ilmu qawafi. Ilmu arud adalah ilmu tentang pembentukan syair secara keseluruhan, adapun ilmu qawafi adalah ilmu tentang akhir bait syair, akhir kata dari bait syair gitu ya, atau akhir bait syair lah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah ya, udah 1 jam lebih 10 menit karena memang dibahas semua tuntas ya oleh saya untuk pembahasan qafiyah. Lalu setelah ini adalah pembahasan cara membuat syair atau cara membaca macam-macam syair ya. Insyaallah ya, semoga dimudahkan oleh Allah di dalam saya membuat ringkasan berikutnya. Insyaallah hanya 5 video ya untuk pembahasan syair ini ya. Untuk ilmu arud dan qawafi saya akan minimalkan menjadi 5 video saja agar menjadi ringkasan bagi pemula ya. Di sini saya ringkas dengan bahasa Indonesia biar lebih mudah difahami. Walaupun di dalam kitab Zubdatus Sofi itu banyak penjelasan, lalu disebutkan matannya hanya 3 halaman, tapi itu untuk pemula tentu sangat bingung ya kalau nggak diterangkan dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.